Oke, hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai penimbangan dan pengukuran di bidang farmasi. Nah, pertama-tama kita perlu melihat dulu kenapa sih kok penimbangan dan pengukuran itu masuk dalam materi tentang perhitungan farmasi. Ya, karena dalam melakukan penimbangan ataupun pengukuran itu pasti ada risiko terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan, ketidakakuratan dari proses pengukuran dan juga penimbangan tersebut. Nah, sebenarnya ketidaksesuaian atau ketidaktepatan tersebut dapat diperkirakan dan juga dapat kita cek gitu. Karena bagaimanapun ketika di bidang farmasi kita menggunakan neraca atau menggunakan alat ukur itu perlu kita lakukan, perlu kita ketahui faktor koreksi di dalamnya supaya apa? Kita bisa tahu berapa ya yang kita timbang itu tepatnya ada berapa gitu, yang kita ukur tepatnya ada berapa mililiter gitu. Nah, penimbangan dan pengukuran itu merupakan bagian yang penting di dalam bidang farmasi karena banyak hal atau pekerjaan yang kita lakukan ya itu diawali dengan proses penimbangan. Contohnya yang paling sederhana ketika kita melakukan peracikan obat, kemudian ketika kita melakukan pembuatan sediaan gitu ya kan kita pasti menimbang dulu bahan bakunya sebelum kita meraciknya gitu. Penimbangan ini kalau itu kaitannya dengan zat aktif pasti berkaitan erat pula dengan dosis atau berkaitan erat dengan jumlah obat yang akan diberikan kepada pasien sehingga harus tepat, tidak boleh ada kesalahan. Apalagi kalau obat-obatnya memiliki indeks terapi yang sangat sempit. Nah, itu harus sangat diperhatikan. Selain berkaitan dengan proses peracikan atau formulasi, tentu penimbangan dan pengukuran juga rutin kita gunakan atau rutin kita lakukan pada saat melakukan analisis farmasi. Ya, misalnya kita melakukan penetapan kadar atau validasi metode, itu pasti kita menimbang dan mengukur ya. Nah, proses penimbangan dan pengukuran ini tentu berkaitan dengan akurasi dari konsentrasi suatu zat di dalam larutan uji kita atau di dalam larutan baku kita sehingga proses ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kita masuk dulu ke ranah volume. Apa yang dimaksud dengan volume? Volume itu sendiri bisa kita definisikan sebagai ruang yang ditempati jika diukur dalam satuan kubik gitu. Nah, biasanya ketika kita melakukan pengukuran volume suatu cairan gitu ya, liquid, kita bisa menggunakan beberapa alat gitu, bisa menggunakan gelas ukur, bisa menggunakan buret, bisa pakai pipet volume, mikropipet, dan juga bahkan bisa menggunakan siring gitu. Nah, yang jelas sebisa mungkin kita selalu menggunakan alat ukur yang paling sesuai ya. Yang sesuai itu yang seperti apa? Yang itu yang volumenya terdekat dan juga memiliki skala terukur yang jelas. Maksudnya gini, kalau kita misalnya mau mengukur cairan 8 ml ya ada baiknya kita menggunakan gelas ukur yang 8 ml. Yang 10 ml. Kenapa? Karena yang terdekat kan 10 ml gitu. Jangan pakai gelas ukur yang 25 ml atau bahkan 100 ml. Itu kan nggak tepat gitu karena resiko kesalahannya semakin besar. Kenapa sih kok resiko kesalahannya semakin besar? Nah ini terkait dengan semakin sempit rongga, maka semakin kecil kesalahannya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar rongganya, maka semakin besar kesalahannya. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini kita punya beberapa alat ukur. Di sini dicontohkan ini adalah pipet yang A, pipet volume. Yang B adalah gelas ukur yang silindrikal, yang C gelas ukur yang konikal bentuknya ya. Nah, kita lihat di sini ketika kita sama-sama mengukur ya, kalau kita melakukan pengukuran kan harus sejajar ya antara mata kita dan juga bidang yang akan diukur gitu. Nah, di sini kita melihat meniskus bawah di sini ya. Nah, ini juga di sini. Nah, ketika misalnya kita ada kejadian salah 1 mm aja, atau salah satu skala aja, nggak usah 1 mm, satu skala aja. Nah, ini kalau dilepaskan ke sini, akan yang salah itu jumlahnya segini. Yang B jumlahnya segini, yang C jumlahnya segini. Tampak
juga secara visual bahwa kesalahan volumenya itu justru lebih besar ketika silindernya semakin lebar gitu. Makanya kalau bisa kita menggunakan, tapi balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau bisa kita gunakan yang terdekat di situ supaya resiko kesalahannya lebih sedikit gitu. Dan itu balik lagi ke ini sih ketepatan yang diinginkan gitu. Terus kalau misalnya pengen 1 ml gimana? Ya 1 ml terus nggak usah pakai buret juga karena kalau kalian pernah kimia analisis gitu pakai buret kan dia bisa 2 angka hingga 3 angka di belakang koma kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau yang tepat 1 ml ya nggak usah pakai buret juga. Kita bisa menggunakan pipet volume atau pipet ukur gitu. Tapi lebih tepat yang pipet volume ya, karena kalau pipet volume kan sudah satu ukuran untuk itu aja gitu. Jadi itulah kenapa ketika kita melakukan pengukuran, ada baiknya kita mengukur menggunakan alat yang paling dekat nilainya dan sebisa mungkin yang paling kecil silindernya. Gitu. Nah, tadi saya sempat membahas tentang gelas ukur yang silinder dan konikel. Ya, ini terkait dengan apa ya, bentuknya aja gitu. Tapi meskipun berbeda bentuknya, ini juga pasti akan berpengaruh terhadap ketepatan. Ya, kenapa? Balik lagi ke tadi. Yang ini merupakan yang konikal, bentuk konikal, ini yang silindrikal. Nah, kalau yang biasa kita gunakan di laboratorium, di lab kita memang rata-rata kita menggunakan yang silinder. Kenapa? Karena memang penggunaan yang silinder itu eh, apa ya kesalahannya itu kalau resiko kesalahannya atau deviasinya itu konstan. Beda dengan yang konikal. Maksudnya ketika kita ada kesalahan baca di sini, di sini atau di sini atau di sini, itu errornya sama, konstan. Beda dengan kalau yang konikel. Kita salah baca di sini, sama salah baca di sini, errornya itu beda. Kenapa? Karena balik lagi, diameternya itu beda. Kalau diameternya beda, seperti slide sebelumnya yang saya tunjukkan tadi, maka jumlah kesalahan yang muncul juga besar. Kayak gitu. Kalibrasi dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Jadi pertama kita siapkan dulu siring yang akan kita kalibrasi. Misalnya nih saya mau kalibrasi siring gitu ya. Mau kalibrasi siring yang ukurannya ini contoh wae nek gambar elek ya ben. Ya. Misalnya di sini ukurannya adalah 10 atau 1 ml gitu aja. Saya punya siring dengan ukuran 1 ml gitu. Biasanya kalau siringnya adalah kapasitasnya 1 ml, di sini mulainya dari 0,1 sampai dengan 1 ml. 0,1 sampai dengan 1 ml dengan perubahan skala tertentu gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan? Kita melakukan kalibrasi ini pada suhu ruangan ya, suhu ruangan dan juga suhu larutannya 20 derajat Celcius. Nah, kemudian dalam melakukan kalibrasi kita menggunakan volume ya 80% dari volume yang tertera pada siring. Jadi misalnya di sini adalah 1 ml, maka nanti ketika kalibrasi kita menggunakan cairannya atau airnya itu bukan 1 ml, melainkan hanya 80%-nya. Kalau 80% dari 1 ml, maka kita hanya akan menggunakan 0,8 ml. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita akan memasukkan atau kita akan mengambil air di sini deionized water sejumlah 80% dari volume di siring. Nah, ini ya. Lihat 0,8 ml ya. Kemudian kita melakukan penimbangan. Jadi 0,8 ml itu kita timbang di neraca yang tentunya sudah terkalibrasi. Nah, setelah kita timbang, kita akan menghitung berapa volumenya menggunakan rumus bobot jenis ya, Rho M per V gitu. Kemudian kita mendokumentasikan atau tulis hasilnya berapa. Setelah itu kita hitung nilai akurasi atau nilai R-nya. Jadi tadi misalnya saya melakukan pengukuran 0,8 ml itu sebanyak 5 sampai 10 kali.
Setelah 5-10 kali, kemudian masing-masing saya tentukan berapa bobotnya. Jadi 0,8 ml dikeluarkan, ditimbang di neraca yang sudah terkalibrasi. Kalau sudah seperti itu, terus dicatat bobotnya. Nah, dari bobot itu, kalian cari berapa volumenya menggunakan rumus Rho M per V ini, atau V sama dengan M per Rho, ya. Kemudian, setelah itu kita hitung rata-ratanya berapa. Ya, misalnya kita sudah tahu rata-rata volumenya berapa, setelah itu kita hitung akurasinya. Jadi R adalah average value, tadi misalnya adalah average value-nya ketemunya 0,801 gitu mililiter, dikurangi target value kita kan 0,8 mililiter. Kita udah tahu secara teoritis kita dimana 0,8 dibagi target value lagi 0,8 lalu dikali 100, maka kita akan mendapatkan nilai R-nya. R itu menyatakan akurasinya, nanti dalam persen. Jadi semoga paham bagaimana cara melakukan kalibrasi siring, ya. Kemudian penimbangan. Nah, penimbangan ini menjadi titik kritis juga ya, jangan sampai terjadi kesalahan yang begitu besar dalam melakukan penimbangan gitu. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa menimbang benar-benar secara akurat gitu, sulit sekali. Nah, rata-rata timbangan yang digunakan itu merupakan timbangan kelas 3, yaitu timbangan untuk peracikan termasuk yang sampai 3 angka di belakang koma gitu ya, bukan yang neraca analitik. Nah, dalam melakukan penimbangan kita perlu tahu nilai sensitivity requirements. Itu sering disebut juga dengan istilah SR. Nah, SR itu apa? SR adalah beban yang dapat menimbulkan perubahan pada salah satu sisi timbangan. Jadi kalau saya punya neraca yang reguler gini, beban berapa sih beban yang saya butuhkan untuk menggerakkan ini. Jadi misalnya ini awalnya setimbang, ya. Saya awalnya setimbang, maka berapa sih beban yang saya butuhkan untuk bisa menggerakkan ini? Gitu. Misalnya di sini saya cuma kasih 2 mg, maka ini nggak akan berubah timbangannya, nggak akan gerak. Saya kasih 3 mg, nggak akan gerak. Gitu. Tergantung SR-nya sih, rata-rata untuk neraca yang kelas 3 itu SR-nya 6 mg. Biasanya ketika kita membeli sebuah neraca, itu sudah diketahui berapa nilai SR-nya. Kayak gitu. Nah, di sini untuk neraca kelas 3 SR-nya rata-rata adalah 6 mg ya. Jadi kalau misalnya tadi neraca ini awalnya setimbang, kemudian saya tambahkan cuma 3 mg, maka ini nggak akan bergerak gitu. Neraca ini baru akan bergerak, salah satu sisi timbangannya baru akan bergerak ketika ini salah satu diberikan bobot atau perbedaan bobot 6 mg ya, tergantung SR-nya. Misalnya di sini saya kasih 6 mg, maka neraca ini akan berubah menjadi begini. Ya, karena lebih berat di sini 6 mg dibandingkan yang di sini. Gitu. Terus kalau saya tambah ke sini 3 mg, ya sama aja, nggak akan gerak juga. Beda kalau di sini saya tambahkan 6 mg, maka akan kembali lagi ke yang tadi. Balik lagi, rata lagi, sama-sama 6 dan 6. Kayak gitu. Jadi, ketika kalian melakukan penimbangan itu ya sebenarnya kadang nggak tepat juga gitu. Misalnya pengennya 100 mg gitu, ya baru gerak jadi 100 mg itu setelah ada penimbangan penambahan tertentu gitu. Nah, kemudian karena nilai SR itu biasanya sudah kita ketahui ya, yang rata-rata nilainya adalah 6 mg gitu ya. Nah, kadang kita perlu mengetahui juga akurasi dari penimbangan ya. Kalau tadi kita melakukan kalibrasi siring itu lebih untuk mengetahui akurasi pengukuran. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui akurasi penimbangan kita gitu. Biasanya akurasi dengan error 5% itu bisa diterima, syukur-syukur kurang. Nah, akurasi penimbangan ini biasanya kita gunakan juga untuk menentukan berapa sih jumlah minimal yang boleh ditimbang di neraca kita gitu. Jadi misalnya saya punya neraca, itu sebenarnya minimalnya saya boleh nimbang berapa sih? Ya, contohnya kalau kalian dulu waktu farmasetika gitu, pernah disuruh, oh nimbang ini cuma minimal 50 mg gitu.
Nah, sekarang kita belajar gimana caranya menentukan akurasi penimbangan dengan mengetahui jumlah minimal yang boleh ditimbang, atau di sini dinyatakan sebagai smallest quantity. Nah, smallest quantity ini dapat kita ketahui dengan cara menghitung sensitivity of requirement tadi SR tadi dalam miligram dibagi dengan acceptance error gitu. Acceptance error di sini contohnya 5%. Nah, perlu diketahui bahwa ini bisa beda-beda ya. Acceptable error-nya gitu bisa beda-beda. Tergantung dari neraca kita, sekali lagi gitu. Dikalikan dengan 100%, maka kita akan mendapatkan jumlah minimal yang boleh ditimbang gitu ya. Memang rata-rata ada yang 120, ada yang 50, jadi balik lagi ke neracanya. Gitu. Nah, ketika kita harus menimbang di bawah jumlah yang minimal itu, misalnya di sini contohnya jumlah minimalnya adalah 120 mg gitu. Ternyata kita diminta untuk menimbang 50 mg. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus melakukan pengenceran padat seperti yang pernah kalian lakukan dulu waktu farmasetika atau yang pernah saya sampaikan di minggu lalu ya tentang pengenceran. Nah, bagaimana cara melakukan pengenceran secara umum ya? Jadi sekali lagi bisa dengan berbagai cara ya, mau pakai rasio proporsi boleh, atau menggunakan metode pengenceran dengan mengalihkan ke faktor pengenceran gitu, faktor pengencernya. Nah, di sini contohnya kita cari dulu berapa sih jumlah terkecil yang bisa ditimbang gitu. Misalnya yang bisa kita timbang tadi adalah 120 mg gitu ya. Yang bisa kita timbang adalah 120 mg. Terus gimana caranya kalau saya butuhnya cuma 5 mg? Ini contohnya di soal gitu. Nah, maka yang harus saya lakukan adalah saya mengalihkan 5 mg ini harus saya kalikan dengan faktor tertentu supaya nanti hasilnya minimal adalah 120 mg. Sampai di sini semoga paham ya. Jadi di sini akhirnya saya ambil faktor pengencerannya adalah 25 kalinya. Jadi di sini ketemunya 125. Duh, kalau 120 boleh nggak saya tepatkan 120? Boleh. Misalnya di sini mau 24 kali, ya hasilnya di sini 120. Jadi sekali lagi faktor pengencernya itu kalian bisa bebas menentukan berapapun gitu. Yang penting pada akhirnya di sini sesuai dengan tujuannya. Kita bisa menimbang sesuai dengan jumlah minimal yang bisa kita timbang. Lalu kita tambahkan 120 menjadi 125 mg, kemudian kita tambahkan diluen. Nah, diluen ini saya mau menambahkan berapa? Nah, misalnya saya mau bikin total 3 gram campuran ya, tinggal dikurangkan aja 3 gram dikurangi 125 mg. Ketemunya 2875 mg ya. Seperti ini. Jadi yang kalau dulu waktu farmasetika di sini ada sakarum laktis, ada karmin gitu dengan total sekian gram. Nah, itu boleh. Nah, kemudian dari campuran 3 gram ini berapa yang harus saya ambil gitu. Ya, caranya mudah. Kalau tadi kalian mengalihkan dengan faktornya, ya sekarang dibagi dengan faktornya. Kalau tadi kalian kalikan dengan 25, sekarang dibagi dengan 25. Gitu. Jadi, kalau misalnya tadi 3 gram, ya 3 gram itu dibagi 25, maka saya ambil 120 mg. Kayak gitu. Di mana 120 mg ini mengandung 5 mg obat dan juga 115 mg diluennya atau pengencernya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau ini tadi 24, ya di sini 120, ya, ya kita perlu cek apakah hasil di akhir di sini tetap 120 atau enggak. Intinya jumlah akhir yang dihasilkan harus tetap memenuhi syarat minimal yang ditimbang. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk yang sediaan, tidak hanya berlaku untuk yang apa ya neraca yang biasa, yang 2 lengan ini, tapi berlaku juga untuk neraca yang analitik, ya berlaku untuk dua-duanya. Kecuali memang neraca kita sudah didesain untuk penimbangan yang sangat akurat gitu ya, bisa
jumlah terkecil yang bisa ditimbangnya bisa sangat kecil gitu. Ini adalah contoh ya bagaimana kita melakukan pengenceran padat gitu. Nah, kalau ini menggunakan dua cara ya, menggunakan teknik pengenceran yang baru saja saya jelaskan dan juga menggunakan metode rasio proporsi, dibuktikan dengan rasio proporsi yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi di sini dinyatakan bahwa suatu neraca memiliki sensitivitas requirement atau SR-nya 6 mg. Kemudian kalau saya butuh obat dengan kandungan 4 mg gitu, akurasinya kurang lebih 5%, maka berapa laktosa yang dibutuhkan. Nah, itu bisa menggunakan teknik perhitungan pengenceran yang baru saja saya jelaskan, atau bisa juga menggunakan konsep rasio proporsi atau konsep C1V1, C2V2 gitu. Ini contohnya. Nah, selain pengenceran tadi aliquot pada saat metode pengenceran padat, nah atau pada saat penimbangan, kita bisa juga menggunakan metode aliquot ini pada saat melakukan pengukuran gitu. Prinsipnya sama persis pada saat tadi di bagian penimbangan. Kita perlu menentukan faktor pengalinya dulu, kemudian kita perlu melakukan pengenceran dengan solvent. Selanjutnya kita tinggal mengambil hasil pengenceran sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya di sini sebuah formula itu membutuhkan 0,5 ml asam klorida ya. Kemudian di situ misalnya nih kita cuma punya pipet volume ya, kita cuma punya pipet volume berukuran 10 ml ya, di mana perbedaan antara mililiter itu hanya 1 mili, 1 mili, 1 mili gitu. Nggak ada setengah milinya, nggak ada skala setengah milinya. Kemudian ditanyakan di sini bagaimana caramu supaya bisa mendapatkan jumlah HCl yang diperlukan ya menggunakan metode aliquot. Nah, di sini dicontohkan dinyatakan bahwa untuk pipet ukurnya itu kalibrasinya dari 2 sampai 10 ml. Jadi kalau saya punya pipet volume di sini ya, baru mulai ada skalanya tuh 2 dan sini dinyatakan setiap 1 ml 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, karena di situ baru bisa untuk diukur 2 ml ya, maka yang bisa kita lakukan adalah mengambil minimal 2 ml. Nah, maka di sini kita menggunakan faktor pengali 4. Jadi 4 dikali 0,5 menghasilkan 2 ml asam. Itu yang akan kita ambil. Kemudian kita perlu encerkan dengan, misalnya di contohnya air, sampai dengan sekian mililiter. Nah, di sini dicontohkan 8 ml. Karena tadi kita mengalihkan menggunakan faktor 4, maka sekarang kita bagi juga dengan 4. Nah, 8 dibagi 4 adalah 2 ml. Itu menunjukkan berapa jumlah campuran yang harus kita ambil. Ya, sehingga dari 8 ml hasil pengenceran ini kita ambil 2 ml, di mana 2 ml itu akan mengandung 0,5 ml HCl-nya. Jadi konsepnya sama, hanya saja yang membedakan di sini mungkin diluennya apa sama teknik pengambilannya. Di sini ada beberapa soal latihan, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung persen kesalahan atau persen galat gitu. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa penimbangan dan pengukuran itu sulit sekali untuk benar-benar akurat gitu, karena banyak faktor ya, baik dari segi kita sebagai person gitu, karena ketidaktelitian gitu, atau karena memang kondisi alatnya gitu, sehingga kita pun harus memahami keterbatasan setiap alat ukur yang kita gunakan. Nah, untuk itu terkadang kita bisa menghitung berapa sih persen kesalahan atau percentage of error-nya. Gitu. Dilakukan dengan cara berapa error-nya dibagi dengan jumlah yang sebenarnya kita butuhkan dikalikan 100%, itu akan menghasilkan percentage of error.
Contohnya di sini, kita mengukur 30 ml cairan, kemudian menggunakan buret gitu ya, dan diketahui bahwa yang terukur sebenarnya 32 ml, bukan 30 ml. Sehingga ketika kita menghitung berapa persen errornya, dilakukan dengan menghitung dulu berapa sih errornya. Kalau kita pengen 30, tapi yang terukur ternyata ada 32, maka errornya adalah 2 ml. Nah, untuk menghitung persen errornya, berarti 2 ml berdasarkan dari perhitungan ini, volume errornya dibagi dengan 30 ml itu merupakan desired atau yang kita inginkan sebenarnya berapa, dikalikan dengan 100%. Maka kita menemukan persen errornya adalah 6,7%. Ini hanya contoh bagaimana cara menentukan persen error. Itu tadi kalau volume. Lalu bagaimana dengan persen error untuk bobot gitu ya? Ya sama saja. Di sini intinya kita tahu errornya berapa dibagi dengan yang kita butuhkan gitu ya. Lalu dikalikan dengan 100%. Gitu. Sama, konsepnya sama. Ini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan nanti. Ya, semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi kita. Sekian, terima kasih.